Oke, kembali lagi bersama channel Belajar Analisa Saham. Hari ini saya akan bikin video analisa dari request-request teman-teman di Telegram. Nanti di akhir saya akan bahas sedikit tentang sektor-sektor yang menarik. Yang minggu lalu ada pantulan-pantulan yang sudah mulai jalan. Bisa diperhatikan untuk minggu depan. Saya mulai dengan analisa IHSG berhasil menembus resisten penutupan di 77.084,65. Hari Jumat kemarin IHSG ada kenaikan 0,38%. Next target mungkin 7.138 di area ini, dan mudah-mudahan bisa sampai nutup gap ini. Itu dulu yang paling dekat. Saya mulai aja untuk request analisa saham yang pertama. Ada di saham LAK. LAK ini entry-nya di 268, nyangkut ya. Kayaknya waktu belinya pas candle ini deh, tanggal 25, ada kenaikan sedikit. Terus mungkin maksudnya mau dicopet, tahu-tahu dibawa turun, tapi nggak di cut loss. Sebenarnya kalau dilihat waktu itu, pas kalau misalnya seandainya entry pada hari ini, yang tanggal 25 April, LAK ini sedang downtrend. Kalau sekarang kelihatan lagi sideways. Ya, candlenya merah semua ini. Ini jadikan sebagai support di 200. Kalau misalnya turun lagi, kemungkinan bisa sampai di 190, sekitar 190 ya. Sekarang sih masih sideways. Untuk balik ke area ini, ya masih ada resisten 220, 230, 250, baru bisa kembali ke area ini. Itu untuk analisa saham LAK. Next, ada GoTo. GoTo entry di 302. Ya, di sini kelihatan GoTo sudah jalan turun ya, sudah downtrend, tapi ini support, batas support kita 278. Kalau turun, wah ini bisa agak dalam nih mungkin di 262, tapi selama GoTo masih di atas 286, masih ada kemungkinan kembali ke area entry ini. Ya, hati-hati ya kalau misalnya nggak mau kejauhan cut loss-nya di bawah 280, mungkin bisa dibuang dulu. Itu untuk GoTo ya. Kalau misalnya ada penembusan sampai di 308, nah mungkin baru bisa naik lagi di 320-an. Itu untuk GoTo. Selama bertahan di atas 286, kelihatan akan masih sideways. Next, SCMA. SCMA di 282. Ya, entry-nya di sini. Kayaknya nyangkutnya udah cukup lama ini. Ya, sekitar April juga. Mungkin entry-nya dekat sini. Nggak taunya pas dibawa turun, nggak di cut loss karena ada penembusan support di sini ya. Saat ini kalau dilihat SCMA sudah mulai ada kenaikan, tapi resisten selanjutnya harus menembus kotak hijau ini sekitar 266. Ya, baru bisa kembali ke area ini. Ini sekarang lagi di resisten ya, ada retracement dikit. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ini ada resisten, di sini ada resisten. Kalau misalnya tidak ada penembusan di bawah sampai 230, 234, baru ada kemungkinan
naik ke atas. Ini ada retracement sedikit. Di sini ada resisten, ada penembusan, ada breakout area ini. Kalau dia sideways di sini, nggak turun dari ya 240 lah, masih oke ya, baru bisa kembali ke area ini. Itu analisa untuk SCMA. Kemudian energi entry di 278. 278 sekitar sini. Ya, mungkin kakaknya waktu itu ada baca grup. Ini kemarin memang seperti ini analisa saya. Waktu itu di candle ini ya, closingnya hijau. Ada pemantulan dari support. Seperti ini analisanya, tapi besoknya candlenya merah. Gitu. Dan hari Kamis juga merah. Gitu. Ini bisa jadikan support kita kalau misalnya ada penembusan di area 258 atau besok ada candle merah lagi bikin low atau di sekitar 260 atau di bawahnya mungkin bisa di cut loss dulu. Ya, Kakak, untuk menghindari cut loss yang terlalu dalam. Floating loss yang terlalu dalam ya, ini masih batas toleransi 5%. Kalau pas closing ini sekitar 4%. Kalau misalnya besok ada penurunan lagi, lebih baik dibuang dulu ya. Ya. Soalnya ini ada candle merah, ini ada candle merah. Kalau dia bikin low lagi, lebih baik dibuang dulu untuk menghindari loss yang terlalu besar. Karena analis kemarin menurut penglihatan saya, analisa saya ada pemantulan. Saya pikir akan ada kenaikan. Itu untuk energi. Takutnya nanti dibawa turun lagi seperti contoh kayak ABA ini. Ya, takutnya kan turunnya seperti ini agak dalam. Nanti kalau misalnya energi ada pemantulan lagi atau menarik lagi, baru nanti kita masuk lagi. Ya, kayak gini kan dia turunnya cukup dalam ini. Sampai sini ya kita nggak tahu, tapi kita cuma bisa menghindari resiko floating loss yang terlalu dalam. Next, UVCR. UVCR di 157 di area ini. Sekarang UVCR masih kelihatan sideways. Ini batas supportnya. Kalau misalnya di bawah 140 jebol, mungkin bisa turun lagi sekitar 130-an. Hati-hati, di sini juga ada gap, tapi udah ketutup dengan shadow ini. Ya, untuk UVCR masih terlihat sideways kalau dia belum nggak ada penembusan di 140-an. Itu untuk UVCR. Tapi kalau dilihat dari tanggal 1 memang ada peningkatan volume transaksi. Coba dilihat aja minggu depan apakah bisa menembus area resisten 158. Kalau bisa ada candle yang besar hijau dan di dukungan volume yang besar, mungkin next targetnya di sini dulu deh, di 168. Ya, gitu. 160 ya 168 kurang lebih. Karena masih terlihat sideways ini. Mudah-mudahan minggu depan dengan kelihatan volume yang 2 hari yang lalu, ya tanggal 1 ada peningkatan terus. Mudah-mudahan bisa sampai di area entry kemarin dan ada penembusan. Itu untuk UVCR. Kemudian ada Wika. Wika entry di 916. Di sekitar sini. Ya. 916 di sini. Sekarang ada sudah floating profit. Next targetnya sih di sini. Nanti dilihat minggu depan candlenya gimana. Kalau misalnya ada penembusan area ini, masih boleh hold.
siapkan aja stop loss. Jangan stop loss di area entry karena udah profit kan di 916 sampai titik entry ini sekitar 7%. Dinaikin aja stop loss-nya. Kalau misalnya jebol di 955 mungkin bisa dibuang dulu. Diambil aja profitnya gitu. Jangan sampai turun di bawah 955 lah atau 950. Ya. Ini sudah ada penembusan resisten dengan volume yang cukup besar dan sudah ada kelihatan uptrend. Udah ada kelihatan tanda-tanda reversal ya. Pertama, penembusan resisten, ada kenaikan dengan volume yang cukup besar. Mudah-mudahan nggak kayak gini, turun lagi. Jadi kita batasi resiko aja. Kalau misalnya di bawah 950, ya diambil aja profitnya dari 916 entry-nya. Daripada nanti balik lagi ke sini ke area entry. Itu untuk Wika. Kemudian yang ketujuh ada ESA. ESA di 1105 di area putih garis putih ini entry-nya. Ini supportnya di sini. Kalau misalnya jebol di bawah 940 mungkin bisa di cut loss dulu. Tapi kalau misalnya masih sideways di atas 995 mungkin masih bisa di hold. Itu untuk ESA. Coba saya kita lihat aja minggu depan apakah ada penembusan atau enggak di area resisten ini. Ya, atau dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah lebih baik di cut loss dulu karena akan kembali ke area 800-an. Itu untuk ESA. Next, Toba. Toba juga kemarin ada saya ada kasih analisa di grup. Ada candle hijau ini, ada pemantulan, berarti di sini bisa jadi support kita. Entry-nya di 855 ya. Tapi kalau misalnya nanti minggu depan dia masih sideways di sini, masih bisa di hold. Kalau misalnya ada penembusan di sampai 800, mungkin bisa di cut loss dulu ya. Ini pas banget nih sekitar 5%-an. Ya 810, 805, 805 kalau ada penembusan ke bawah lebih baik di cut loss dulu. Tapi kalau masih sideways boleh di hold. Apalagi kalau ada penembusan nanti mungkin next targetnya bisa di 1000. Itu untuk Toba. Kemudian Antam. Antam di 1885. 1885. Sekitar sinilah ya entry-nya. Entry-nya pas candle hijau ini, candle biru naik. Stop loss kita pindahin sampai ke atas 1920. Kalau ada penembusan di sini mungkin bisa di cut loss, tapi kalau misalnya dia masih sideways bisa di hold. Itu untuk Antam. Next target di sini dulu 2100-an. Ya, sekitar sini terlalu deket. Hampir sampai ya. Kemarin di area ini next target mungkin bisa di sini. Kalau misalnya ada penembusan di area 2090. Itu untuk Antam. Next ada AGII. AGII ini 2340 sudah punya di sekitar ya di sini ya. AGII ini agak hati-hati ya karena ada candle ini nih, shooting star ini. Sekarang batasin aja cut loss-nya. Kalau turun di bawah 2250 mungkin bisa di cut loss dulu. Ini ada candle shooting star dengan volume yang cukup besar. Ini kayaknya ada tekanan jual yang cukup tinggi. Kalau dilihat
Dari 1.700 sampai ke sini 2.300, hampir 2.400 ini. Sorry, dari 1.900 kalau kenaikannya sampai sini sih udah cukup signifikan ya. Dari sini sampai ke sini di high-nya. Karena apa? Kalau mau dilihat, gagal menembus area 2.470. Karena ini cuma ninggalin shadow ya, nggak ada breakout pakai body. Jadi agak hati-hati untuk AGII. Tapi kalau misalnya masih sideways di sini, di atas kotak hijau di 2.300 masih bisa di hold. Coba dilihat minggu depan ya, kalau ada penembusan ke bawah mungkin bisa di cut loss dulu. Karena ini pas sekali dengan garis trend kita di sini. Kurang lebih di sini. Kalau dia jebol ke sini, ini sekarang ada di persimpangan. Kalau dia turun, kemungkinan bisa ke 2.150. Atau turun lagi di bawah sekitar 2.080. Itu untuk AGII. Kemudian ada ASLC. ASLC di 187 baru entry kemarin. Ini juga sama. Ada tekanan jual, volumenya besar. Ini juga kayak hanging man, shooting star. Hati-hati. Ini saham gorengan. Batasin stop loss di bawah 176. Ya. Tapi kalau masih misalnya masih sideways di atas 180 masih bisa di hold. Itu untuk batas stop loss-nya untuk ASLC. Kemudian next MMLP. MMLP di 518. Ya, di sini sekitar sini. MMLP sekarang sideways ya. Ini juga kelihatan kayak gini kemarin analisanya. Ya, ada ada penembusan sedikit, tapi closingnya kayak gini candlenya. Batasin stop loss saja kalau misalnya di bawah 490 mungkin bisa di cut loss dulu. Ya, itu untuk MMLP. Kalau misalnya masih sideways di atas, masih bisa di hold. Next, bola di 388. 388 satu tick di atas 386 ya. Ini juga sama, ada doji di atas, agak kurang baik. Tapi kalau misalnya masih sideways di atas, kotak hijau ini masih bisa di hold. Ya, kalau ada penembusan di bawah 360 mungkin bisa di cut loss dulu. Itu untuk bola ya. Kemudian GZCO. GZCO ini entry-nya di 180 ya, di garis hijau ini. Kemarin belum sampai, cuma sampai di 179. Ini supportnya sekitar 150, 160. Kalau misalnya jebol lagi dia akan kembali ke 150. Tapi kalau dia sideways di atas, ya kan, baru ada kemungkinan akan kembali ke area entry. Ya, next targetnya mungkin di sini sekitar 190-an. Kalau misalnya minggu depan naik lagi, yang penting dia nggak jebol ini 160, 158 lah. Itu untuk GZCO. Next BPTR. BPTR di 236. Diperhatikan aja minggu depan. Ini breakout-nya cukup baik, tapi ini ARB ya kemarin ya. Kalau misalnya turun di bawah 212, hati-hati. Mungkin akan kembali ke 200. Tapi kalau misalnya besok
Pokoknya nanti dilihat aja minggu depan. BPTR nanti closingnya gimana. Kalau masih di atas 216, ada pantulan di sini, atau nanti Senin, misalnya besok Senin merah, Selasa atau Rabu ada candle hijau, nah itu nanti coba dilihat lagi candlenya gimana. Jangan sampai ARB 3 hari ya. Kalau ARB 3 hari itu kayaknya sudah kurang bagus. Ada candle merah 3 di sini udah kurang bagus. Nanti coba dilihat lagi minggu depan. Ini belinya pas ARB, sebenarnya BPTR ini kena diresis, makanya dia turun dulu. Tapi bantingannya cukup dalam dari sini, sekitar ya area resisten yang di sini sentuh langsung turun. Karena mungkin waktu hari Kamis BPTR itu, coba saya lihat dulu BPTR. Ya, BPTR itu arah. Sorry, ya naik sampai 20% ya closingnya. Terus kemarin itu naiknya 16 hampir 17% yang hari Jumat, ditutup dengan ARB. Hati-hati kalau beli saham kayak gini, lebih baik kalau misalnya di ARB atau besok ARB lagi, tunggu ada pantulan kecil. Nah, baru kita masuk. Contoh kayak BMTR. Ini kan, ini turun, kalau misalnya ada pantulan dikit, nah ini kita bisa jadikan support di sini sekitar 400. Ya, kemarin di grup ada yang nanya, kalau nggak salah, entry-nya BMTR tuh maksimal, saya ada katakan, maksimal entry itu sekitar 400. Sekitar 380-an kalau nggak salah ini. Sorry. Ya, 370-an, 380 sampai 400. Main ada turun dikit, naik lagi, dan sekarang ada turun. Ini kayak gini kita bisa jadikan support nih kalau ada pantulan. Candle hijau gini bisa jadikan support sekitar 388. Ya. Dilihat lagi nanti untuk PPTR minggu depan gimana. Terakhir ada TAPG. Ya, TAPG ini di 705 di sini entry-nya, saya nggak tahu entry-nya pas naik atau pas turun ya. Tapi ini juga ada candle shooting star, ini juga ada doji, di sini ada gap, ini bisa jadikan support selanjutnya di 670. Kemungkinan besar akan turun lagi menurut saya untuk TAPG karena ini candlenya Marubozu dengan volume yang cukup besar. Kemungkinan besar ini bisa jadikan support di sekitar 670. Tapi kalau misalnya turun lagi ini cukup dalam loh. Sekitar 4% ya. Kalau misalnya nutup ini hati-hati. Ya, kakak ini sudah sampai di resist. Ini V pattern, hati-hati. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Ya, polanya ya kayak gitu. Kayak gini. Kalau untuk TAPG hati-hati. Ya, ini support terakhir di 670. Kalau turun lagi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk di cut loss dulu. Itu aja 16 saham request dari teman-teman grup. Yang terakhir saya akan kasih tahu sektor konstruksi. Minggu lalu ada pemantulan sedikit. Kelihatan dari saham kayak Adi. Ya, ini ada volume cukup besar, mau breakout area ini sekitar 775. Bisa diperhatikan untuk minggu depan. Ada PTPP juga ada pemantulan sedikit. Ya, kayak gini volumenya cukup besar. Target paling dekat di 1000. Ini sudah mulai breakout di area 935. Mulai kelihatan uptrend. Kemudian ada Wika. Wika juga ada penembusan di area resisten terdekat. Next target di 1000. Ya.
Kemudian ada WSKT juga sedikit. Dan ada list untuk scalping ya. Coba dilihat minggu depan. Ini ada kios. Ya, kios sudah sampai di resisten. Bisa dilihat-lihat. Kalau misalnya ada penembusan di sekitar 366, next targetnya sekitar di sinilah ya, 3 ambil 400 ya. Dilihat lagi, hati-hati ini saham gorengan. Untuk copet oke. Kemudian ada karya. Ya, ini juga volumenya cukup baik. Bisa dilihat-lihat minggu depan kalau ada kenaikan, ada penembusan di 118 atau di 113. High kemarin bisa ikutan. Ambil ya 3-4% sampai 5% masih oke. Kemudian ada ABA. ABA saya ada sampaikan di kelas. Di grup kelas. Saya ada katakan waktu masih di area support ini. Sekarang sudah ada penembusan di sekitar 270-an. Next target kemungkinan ini bisa dicopetin juga. 308 mungkin. Yang paling dekat dulu. Ya, sekitar ini. 312 ya. Bisa dilihat-lihat minggu depan. Mari juga. Mari. Sekarang ada di resisten, bisa dicopetin. Next targetnya sekitar 240-an. Boleh dilihat dulu minggu depan nanti. Next paling dekat di sini 210 ini, 208, 210. Resisten paling dekat. Ya. Baru akan ke sini 240-an. Volumenya cukup meyakinkan kemarin. Kemudian ada Wheaton. Ya, sekarang ada di resisten, volumenya cukup baik. Bisa dilihat-lihat, mungkin bisa sampai di 230-an. Ya. Kemudian ada Aisyah. Ya, sudah mulai kelihatan uptrend walaupun pelan. Ini bisa juga ya next targetnya sekitar 155 sampai 160. Itu aja. Semoga minggu depan profit. IHSG kita masih kelihatan bullish. Pilihan sahamnya masih banyak. Jangan beli saham yang atau copet kalau misalnya belum terbiasa atau masih belajar, mungkin copet-copet yang saham yang sudah kelihatan uptrend. Jangan beli saham yang lagi udah kelihatan downtrend kita masuk. Nanti kita bisa masuk di area resisten. Sering terjadi seperti itu kalau misalnya mungkin analisanya kurang begitu tepat atau masih belajar, lebih baik cari saham yang sudah kelihatan uptrend. Itu aja, terima kasih.